Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga selalu diberi kesehatan ya untuk belajar. Semangat belajarnya. Baik, di sini ibu akan menerangkan mengenai riya. Apa sih itu riya? Baik, riya itu secara bahasa artinya melihat. Sebelum ibu masuk ke pemateri, ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajarannya. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian riya, dalil-dalil yang berkaitan serta bahayanya dalam kehidupan beragama. Yang kedua, yang mengidentifikasi bentuk-bentuk riya yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, terutama di kalangan remaja seperti kalian. Yang ketiga, menganalisis dampak negatifnya terhadap amal dan kepribadian seseorang. Yang keempat, menunjukkan sikap kritis dan solutif dalam menghadapi perilaku riya serta menyebutkan ciri cara-cara untuk menghindarinya. Baik, itu tujuan pembelajarannya. Kita langsung saja ke pembahasan. Dalil tentang riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dalam sholatnya, yang berbuat riya. Terdapat dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4-6. Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apakah syirik kecil itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, riya. Hadis riwayat Ahmad. Baik, selanjutnya yaitu kenyataan di kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pamer sedekah di media sosial. Seseorang memvideokan dirinya saat memberi uang kepada pengemis atau menyumbang ke panti asuhan, lalu diunggah dengan caption yang seolah-olah ingin menunjukkan kebaikannya. Jika niatnya bukan untuk menginspirasi, tapi untuk dipuji, maka hal ini adalah bentuk riya. Yang kedua, ibadah hanya ketika dilihat oleh orang lain. Misalnya, seseorang hanya rajin ibadah atau sholat di masjid jika ada tokoh masyarakat, namun ketika sendiri dia malas beribadah. Hal ini menunjukkan bahwa ibadahnya bukan karena Allah, tapi karena ingin mendapatkan pujian. Dan yang ketiga, berpenampilan islami agar dihormati. Seseorang mengenakan pakaian syar'i bukan karena taat kepada Allah, melainkan agar dianggap sebagai orang alim atau agar mendapatkan simpati atau pujian. Penampilan yang baik harus diiringi dengan niat yang ikhlas. Baik, selanjutnya yaitu dampak negatif dari riya. Yang pertama, menghapus pahala amal ibadah. Amal yang dilakukan karena riya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan hati tidak tenang. Orang yang berbuat riya akan sibuk memikirkan pendapat manusia daripada ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, menjadi awal dari kemunafikan. Riya bisa menumbuhkan sifat kemunafikan karena amal tidak sesuai dengan niat yang tulus. Baik, selanjutnya yaitu cara menghindari riya. Yang pertama, perbaiki niat sebelum beramal. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini karena Allah? Yang kedua, sembunyikan amal jika bisa. Tidak semua kebaikan harus diumumkan atau diumbar. Yang ketiga, berdoa agar dilindungi dari riya. Rasulullah sendiri berlindung dari riya. Dan yang terakhir, ingat bahwa pujian manusia tak menjamin ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi bab riya. Sebelum ibu tutup, apakah kalian sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan? Kalau kalian ingin ditanyakan, tulis di kolom komentar di bawah ya. Baiklah, kesimpulannya yaitu riya adalah penyakit hati yang sangat halus dan bisa merusak amal. Dalam era digital dan budaya pencitraan seperti sekarang, riya menjadi tantangan besar bagi umat Islam. Oleh karena itu, setiap muslim harus terus melatih keikhlasan dalam beramal dan selalu mengoreksi niat sebelum, saat, dan sesudah berbuat kebaikan. Semoga bermanfaat ilmunya buat kalian. Sebelum mengakhiri pembelajaran, kita membaca hamdalah terlebih dahulu. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, ibu cukupkan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.